Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang dimuliakan Allah, puji syukur atas nikmat sehat, nikmat kita masih mau menjalankan ibadah salat subuh, nikmat kita mau taklim. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui menjadi umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil oleh Allah untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqomah jamaah salatnya, mudah-mudahan bisa berjamaah di Masjid Nabawi, juga bisa berjamaah di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Ini kan ada yang sudah, ada yang belum. Mudah-mudahan yang sudah berangkat lagi, yang belum bisa berangkat. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ada ibu-ibu ya, Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang sebenarnya sederhana terkait tentang bacaan basmalah, atau lebih lengkapnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba untuk membacakan hadis-hadis Nabi terkait keutamaan membaca Bismillah. Mudah-mudahan pagi hari ini Allah memberikan titik terang, memberikan al-ilmun nafi' terkait tentang bacaan Bismillah, sehingga walaupun sederhana, walaupun mudah untuk diucapkan, kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah, sekedar sebelum makan baca bismillah saja sering lupa, sekedar setelah makan baca alhamdulillah saja sering lupa. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memulai dengan makna. Makna itu beda dengan arti. Kalau arti itu ya terjemah, tapi kalau makna lebih dari itu. Yang pertama, ada riwayat hadis yang mengatakan bahwa setiap amal yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus. Setiap amal yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus. Saya memahami bahwa itu tidak sekedar bacaan bismillahirrahmanirrahimnya saja, tapi lebih dari itu adalah makna. Apa makna bismillah? Yang pertama, setiap amal kebaikan yang kita lakukan pastikan niatnya karena Allah. Dan ini kalau kita lihat di beberapa riwayat hadis bahwa innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Artinya apa? Amal apapun, mau sholat, mau baca Quran, atau kebaikan apapun, kalau niatnya bukan karena Allah, gak punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud daripada orang yang melakukan amal tidak dimulai dengan basmalah, amalannya itu akan terputus.
Amal kebaikan apapun kalau niatnya bukan karena Allah, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal akhirat kalau tujuannya dunia, gak jadi apa-apa. Amal dunia kalau diniatkan karena Allah akan bernilai ibadah, akan bernilai akhirat. Apa contohnya? Misalnya amalan akhirat. Amalan akhirat itu misalkan baca Al-Quran, ya. Terus niatnya bukan karena Allah. Niatnya biar rajin ya baca Qurannya, luar biasa misalnya. Luar biasa baca Quran terus tiap hari. Sekedar ingin mendapatkan pujian, prestis, penilaian orang lain. Maka ya dia nggak dapat apa-apa. Dan kadang-kadang orang memuji itu ya cuman spontan aja. Habis itu ya sudah, kadang memuji cuma di depan kita, di belakang nyinyir. Ya. Jadi amal akhirat tapi kalau tujuannya dunia gak punya nilai di hadapan Allah. Amal dunia misalnya apa? Amal dunia olahraga ya, atau lomba Agustusan, amal dunia. Tapi tujuannya untuk mempererat tali persaudaraan sesama tetangga, olahraga untuk mensyukuri nikmat Allah biar kita tambah sehat, itu nilainya jadi ibadah. Jadi innamal a'malu binniyat. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin beliau meriwayatkan begini. Ketika malaikat membawa amalan si fulan, seorang hamba namanya fulan itu si Anu, Pak. Si Anu atau si fulan ini jamaahnya nggak pernah tinggal, Al-Quran hatam sebulan sekali, umroh bolak-balik terus karena dia jadi pembimbing ya. Setiap ada kajian ikut ngaji ya. Bahkan strata pendidikannya bukan saja S1, S2, S3, bahkan mungkin sudah profesor. Ketika amalan itu dihadapkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Allah, wahai malaikatku, aku tidak menerima amalannya. Kata malaikat, ya Allah, bukankah dia baca Quran? Bukankah dia sering ke masjid? Bukankah dia ahli sedekah? Bukankah dia umroh haji? Kata Allah, dia baca Quran, baca Qurannya bukan karena aku. Dia sholat berjamaahnya bukan karena aku. Dia ngaji bukan karena aku. Ini artinya betapa pentingnya Bapak Ibu sekalian nilai sebuah niat, bahwa amal kita ini tergantung pada niatnya, dan niat itu hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Kita tidak boleh tidak boleh menilai niat seseorang. Wah, ini orang pamer, kata siapa? Nah, kita ini tidak boleh gampang menilai orang lain, apalagi penilaian yang tidak baik, karena niat itu hanya yang bersangkutan dan Allah yang tahu. Oh, saya nyumbang, tolong diumumin ya. Oh, Bapak pamer, nyumbang kok pengen diumumin, padahal maksudnya biar jadi motivasi untuk yang lain. Wah, saya mau sholat tahajud, tapi sholat tahajudnya diem-diem, nyari tempat gelap, sepi. Maksudnya mungkin apa? Biar dianggap ikhlas. Mudah-mudahan dalam hati kecilnya, mudah-mudahan ada yang lihat. Tetap aja pengen dianggap ikhlas, itu berarti tidak ikhlas. Oke, jadi makna basmalah yang pertama, niatnya karena Allah. Jadi segala sesuatu itu harus diniatkan karena Allah. Yang kedua adalah bahwa kita melakukan apapun itu atas pertolongan Allah. Nah, jadi yang pertama itu amal lillah, amal karena Allah. Kemudian yang kedua amal billah. Amal billah itu amal
Kita melakukan sesuatu itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita bisa, tapi semata-mata atas pertolongan Allah. Makanya ketika ada panggilan azan, Pak, hayya 'alas shalah, apa bacaan yang harus kita baca? La haula wala quwwata illa billah. Benar, akhirnya dari rumah ke masjid datang. Itu karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diringankan langkah kaki kita untuk ke masjid. Betapa banyak yang dengar azan, bahkan rumahnya lebih dekat dengan masjid, tapi kalau enggak dapat taufiknya Allah, berat melangkah. Padahal kalau lagi bagi-bagi beras, rame, Pak. Tapi untuk sholat subuh berjamaah, apalagi diawali dengan sholat sunnah sebelumnya, apa pahalanya? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik, lebih hebat daripada isi dunia. Ya. Isi dunia itu apa? Ya rumah, ya motor, ya segala macam. Hanya untuk mengejar sembako semangatnya luar biasa, tapi untuk mengejar betapa banyaknya pahala sholat jamaah subuh itu kok belum tergugah. Oke, jadi kita bisa datang ke masjid sholat berjamaah, jangan diklaim itu adalah kehebatan, kesalehan, kebaikan kita. Itu adalah kebaikan Allah. Nah, kesadaran itu menghilangkan rasa ujub, Pak. Ujub itu apa? Mengagumi diri sendiri, merasa bisa, merasa hebat, merasa soleh. Itu namanya ujub. Ujub itu kakak adik dengan sombong. Kalau sombong itu takabur, bahasa Arab. Bahasa Arabnya takabur. Kalau takabur itu merasa hebat dan merendahkan orang lain. Kalau ujub merasa bangga dengan dirinya. Nah, bagaimana biar rasa ujub itu hilang? Sadari kebaikan apapun yang kita lakukan itu sebenarnya kebaikan Allah, sehingga tidak bangga, tidak mengagumi diri sendiri. Yang kita agungkan, yang kita kagumi adalah Allah Subhanahu. Makanya kita sering bilang wabillahi taufik wal hidayah, dan atas pertolongan dan hidayah Allah. Oke, jadi makna kedua dari basmalah bahwa apapun yang kita lakukan itu atas pertolongan Allah. Yang ketiga, amal apapun yang kita lakukan kita berharap mendapatkan keberkahan dari Allah. Jadi 3 maknanya ya. Jadi kalau kita makan baca bismillah, saya makan karena Allah, nasi Allah yang memberi nikmat. Kemudian dengan kita makan mudah-mudahan apa yang kita makan membawa keberkahan. Berkah itu apa, Pak? Berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau makan, sebab makan kita kenyang, karena kenyang kita punya tenaga, tenaganya digunakan untuk kebaikan, tenaganya digunakan untuk ibadah. Itu namanya berkah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu doa apa? Doa sebelum makan, biar apapun yang masuk ke perut kita, mau makanan, mau minuman, mudah-mudahan bisa membawa berkah. Berkah itu makan dan sehat, makan dan rajin ibadah. Oke, ini 3 pesan dari bismillah. Oke, sekarang Allah punya sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu sifat kasih sayang Allah yang bersifat universal. Makanya karena sifatnya yang universal, itu diterjemahkan pengasih, Pak. Artinya apa? Yang dikasih rizki oleh Allah itu siapapun. Orang Islam dikasih rezeki, orang non Muslim dikasih rezeki, orang baik dikasih rezeki, orang jahat juga dikasih
rezeki. Bahkan bukan saja manusia, hewan dikasih rezeki, tumbuhan dikasih rezeki, semuanya dikasih rezeki. Ini manifestasi dari sifat rahmannya Allah. Dulu kalau di pesantren menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman kang maha ulas asih Allah maring kafir mukmin, ya, maring kafir mukmin artinya kepada orang kafir Allah kasih rezeki, kepada orang mukmin Allah kasih rezeki. Malah kadang-kadang kita lihat dalam fakta orang non muslim lebih apa? Lebih kaya, rezekinya lebih banyak gitu. Tapi itu bukan jadi ukuran bahwa orang yang lebih kaya berarti disayang Allah. Enggak jadi ukuran, Pak. Boleh jadi itu istidraj. Istidraj itu urusan dunianya dimudahkan oleh Allah, tapi dia dibikin lalai untuk urusan akhiratnya. Itu istidraj namanya. Orang makin kaya bukan makin dekat sama Allah, makin kaya makin jauh, berarti istidraj. Bertambah banyak rezeki kita, makin kita rajin ibadah, itu berarti nikmat. Tapi kalau misalnya rezekinya ditambah, malah yang enggak Pak. Akhirnya apa? Rezekinya banyak malah pengen kawin lagi, rezekinya banyak pengen selingkuh. Berarti itu istidraj, bukan nikmat, malah membawa bala. Walaupun kawin lagi sebenarnya boleh, tapi nggak ada yang berani kan? Yang di depan. Iya. Jadi Ar-Rahman ini kasih sayang Allah yang bersifat universal. Dalam kehidupan bermuamalah ini yang harus kita teladani, Pak. Artinya berbuat baik itu jangan pilih-pilih. Wah, saya mau ngasih tapi sama yang kenal aja. Saya mau ngasih, mau membantu tapi sama yang Islam aja. Itu berarti berbuat baiknya pilih-pilih. Kalau kita mengamalkan sifat rahmannya Allah, maka berbuat baiklah kepada siapapun. Kepada siapapun. Bahkan dalam bab sedekah, nanti kita sampai ke bab sedekah ya. Karena setiap sebulan sekali kita ganti bab. Itu di bab sedekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan gini, jangan kau tolak orang yang minta-minta walau kana kafiron, walaupun orang yang minta-minta itu orang kafir non muslim. Kemudian sahabatnya Rasulullah, apakah kita boleh bersedekah dari rezeki yang kita terima kepada orang non muslim? Kata Nabi, na'am, ya boleh. Kenapa? Innahu khalqun min khalqillah, karena mereka juga makhluknya Allah. Jadi berbuat baik itu sama siapapun, Pak. Siapapun. Makanya Gus Dur, namanya Gus Dur itu siapa? Abdurrahman. Itu Ar-Rahman, Abdurrahman. Ini Gus Durian nih. Kalau yang nggak suka sama Gus Dur, apaan? Abdurrahman, Rahman. Kenapa Gus Dur itu? Kenapa Gus Dur itu bukan saja mengayomi orang muslim, tapi yang minoritas juga dilindungi. Maksudnya benar-benar diiniin. Karena dari namanya aja sudah Abdurrahman. Ar-Rahman itu sifat kasih sayangnya Allah yang bersifat universal. Jadi dalam hubungan bermuamalah, sifat Ar-Rahman yang harus kita praktekkan, bahwa kita berbuat baik jangan pilih-pilih. Dalam bab salam juga begitu. Ketika ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, salam itu kan ucapan sesama muslim, apakah hanya kepada orang yang kita kenal? Kata Nabi, enggak. Kita mengucapkan salam dianjurkan kepada orang yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Yang penting yakin itu orang Islam. Jangan nyapa sama orang yang kenal. Kalau nggak kenal nggak disapa. Padahal al-muslimu akhul muslim. Muslim itu saudara. Jadi walaupun nggak kenal ya assalamualaikum gitu, nyapa, mengucapkan salam. Nah, salam itu nggak sekedar nyapa, ada doa yang terkandung di dalam ucapan salam itu. Oke. Jadi Ar-Rahman. Ar-Rahim itu biasa diterjemahkan penyayang.
Kenapa? Kalau Ar-Rahim itu adalah kasih sayang Allah yang Allah berikan hanya kepada hamba pilihannya saja. Biasanya difahami itu di akhirat nanti dan di surga. Yang masuk surga itu tidak semua makhluk, tidak semua manusia. Hanya manusia pilihan-pilihannya. Banyakan di neraka apa banyakan di surga, Pak? Kira-kira, Pak? Ini manusia lebih banyak yang masuk neraka atau banyak yang masuk surga kira-kira? Ya, lebih banyak di nerakanya daripada surganya. Padahal kenikmatan surga itu dibandingkan dengan kenikmatan dunia itu seperti nilai 11 sayap nyamuk. Ya. Ini dunia ini, Pak, yang orang yang kaya raya, yang koleksi mobil mewahnya banyak, itu kenikmatannya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kalau nanti kita mendapatkan nikmat di surga, nggak ada apa-apanya. Makanya ada riwayat yang mengatakan bahwa ada nanti orang yang terakhir masuk surganya karena habis nebus dosanya di neraka. Yang lain udah di surga, dia dipanggil dari neraka terakhir. Makanya kalau namanya sudah disebut, yang lain putus asa semua. Penghuni neraka, kalau nama orang tersebut sudah dipanggil oleh Allah untuk naik masuk ke surga, yang lain nangis semua karena orang udah tahu nama yang terakhir masuk surga itu dia. Nah, ketika dia mau masuk surga, dia minta kepada Allah, bertanya kepada Allah, "Ya Allah, aku paling terakhir masuk surga. Emang masih kebagian?" Kata dia, kira-kira begitu bahasanya. Kemudian Allah, "Wahai hambaku, walaupun kau paling terakhir masuk surganya, kau akan mendapatkan kenikmatan 10 kali lipat dari raja terkaya di dunia." Ya, kalau kita ngelihat berita, Pak, koleksi mobil mewahnya Sultan Hasanah Bolkiah berapa itu? 250 unit, tapi mobilnya mobil yang miliaran. Nah, kita kadang-kadang angkot aja nggak punya, ya kan? Tapi nggak apa-apa, Pak. Yang penting kita nanti jadi ahli surga. Kita ini targetnya, saya harus jadi ahli surga. Ah, gitu. Caranya gimana? Ya sholat dijaga. Dan amalan yang paling istimewa dari sekedar sholat dan segala macam, hati yang harus dijaga. Sholatnya rajin, kalau suudon terus sama orang, benci terus sama orang, hasut sama orang, ini nanti jadi masalah. Oke, jadi sifat Ar-Rahim itu kasih sayang Allah nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapatkan sifat rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gabungan dari Rahman dan Rahim itu adalah rahmat. Ya, gabungan antara Rahman dan Rahim itu adalah rahmah. Baik, saya akan bacakan hadis Nabi terkait basmalah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala zayyana samaa bil kawakib." Sungguhnya Allah menghiasi langit dengan apa? Kawakib. Kawakib itu bintang. Langit dihiasi dengan bintang. Wa zayyanal malaikah bi Jibril. Malaikat dihiasi dengan malaikat Jibril. Wa zayyanal jannah bil huri wal qusur. Surga dihiasi dengan bidadari dan istana-istana. Pak, saya mau cerita nih, Pak. Di surga itu ada pasar, Pak. Ada pasar. Terus ada yang nanya, kalau di pasar itu kan biasanya ada transaksi jual beli. Siapa yang menjadi penjualnya, siapa yang jadi pembelinya. Terus barang yang dijual belikan apa, belanjanya di mana? Jangan salah paham, pasar di dunia itu tidak ada transaksi jual beli. Pasar yang ada di surga itu adalah hanya tempat berkumpul sama-sama ahli surga, dan itu adanya hari Jumat saja. Tapi jangan dibilang pasar Jumat. Ya, pasar Jumat di sana di Lebak Bulus. Ya. Jadi ada pasar di surga, itu tempat berkumpulnya sama-sama penghuni surga, saling ketemu.
Ya, nanti kita yang ngaji bareng di sini saling ketemu nanti di sana. Dulu ya, dulu waktu kita di dunia, inget nggak? Waktu kita ngaji, ngantuk ngajinya. Ya, misalnya begitu. Jadi sama-sama ahli surga ketemu nanti di mana? Di pasar surga. Dan itu adanya hari Jumat. Di pasar surga itu, Pak, itu anginnya sejuk sekali. Setiap badan kita ketiup angin yang sejuk itu wajah kita makin dibikin ganteng, makin dibikin fresh. Beda sama di dunia, udah dandan setengah mati, udah kena sinar matahari luntur. Ya. Kalau di surga enggak. Bahkan ketika kita pulang ke istananya kita masing-masing, istri kita yang menyambut kita, ngelihat kita makin ganteng. Kita aja ngelihat istri kita makin cantik, enggak ada yang cemberut, enggak ada. Kalau di dunia kan enggak, dikasih uang belanja iya, cemberutnya iya, udah gitu malam minta enggak dikasih lagi kan. Mana kok jadi hilang? Nah, ini. Wa zayyanal anbiya bi Muhammadin. Allah menghiasi para nabi dengan Nabi Muhammad. Saya baca dalam kitab Madaris Su'ud, ibaratnya gini, Pak. Itu para nabi itu seperti kalung. Itu bandulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami kan? Jadi wa zayyanal anbiya bi Muhammadin wa zayyanal ayyam bi yaumil jum'ah. Allah menghiasi hari-hari dengan hari Jumat. Artinya hari yang paling utama di antara hari-hari yang ada adalah hari Jumat. Maka di hari Jumat banyak melakukan kebaikan. Sedekah Jumat berkah. Kalau Jumat berkah, ya udah. Jumat berkah itu kaitannya dengan nasi apa? Nasi kotak. Itu di mana-mana, di sini ada. Iya, itu luar biasa, Pak. Habis Jumat kan waktunya makan siang tuh, lapar. Gue seneng kalau dapat nasi berkah, Jumat berkah ya. Kalau di Cilandak di Masjid Al Hidayah itu Jumat berkahnya di samping nasi kotak itu penjual yang ada di sekitar masjid harganya setengah harga, Pak. Gado-gado ketoprak cuma 5.000. Porsinya penuh. Yang setengahnya dibayarin oleh muhsinin, oleh donatur. Pak, ini berapa porsi? Pokoknya setiap yang beli setengah harga aja. Nanti setengahnya dibayar. Gitu, Pak. Soalnya kalau gratis nanti orang ngaji mumpung, dibungkus juga, Pak. Jadi setengah harga. Oke. Wa zayyanal layali, mati sendiri ya. Ya. Allah menghiasi, ini lebih mantepan ini suaranya. Ini lebih kencang. Wa zayyanal layali, Allah menghiasi malam bilailatul qadri, dengan Lailatul Qadar. Cuman orang di Indonesia itu kalau nyari Lailatul Qadar milih-milih juga. Yang ganjil rame, yang genep sepi. Padahal yang mana yang ganjil, mana yang genep juga belum pasti. Wong mulainya beda. Tapi ya nggak apa-apa, itu lumayan daripada yang tidur aja nggak ngeburu Lailatul Qadar sama sekali. Ya bagusnya gimana? Bagusnya dihidupkan seluruh malamnya. Nggak usah kita menerka-nerka kalau kita dapat Lailatul Qadar, nantinya jadi ujub lagi. Semalam saya iktikaf, kok anginnya sejuk banget, kayaknya dapat Lailatul Qadar deh saya. Kata siapa? Siapa tahu duduknya di samping AC atau kipas angin, ya nggak ada. Pokoknya yang penting kita menghidupkan malam di bulan Ramadan. Mau dapat Lailatul Qadar atau enggak itu biarin, terserah
Allah jangan menerka-nerka, saya udah dapat Lailatul Qadar. Nanti cerita-cerita sama orang padahal belum tentu. Wa zayyana syuhur bi syahri Ramadan. Allah menghiasi seluruh bulan dengan bulan Ramadan. Wa zayyanal masajid bil Ka'bah. Allah menghiasi seluruh masjid dengan Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya. Wa zayyanal kutub bil Quran. Allah menghiasi seluruh kitab-kitab dengan Quran. Wa zayyanal Quran Bismillahirrahmanirrahim. Ini puncaknya, Pak. Jadi sebenarnya kalau mau diperpanjang lagi, Allah menghiasi Al-Quran dengan Al-Fatihah. Allah menghiasi Al-Fatihah dengan Bismillah. Allah menghiasi Bismillah dengan huruf Ba yang ada di Bismillah. Ba itu apa, Pak? Titik. Segala sesuatu dimulai dari titik. Oh, nulis 1000 titik dulu nggak, Pak? 1000. Mau nulis 1.000.000 titik dulu enggak? Ya, titik dulu, semua mulainya dari titik. Nah, kira-kira begitu. Jadi itu keistimewaan Bismillah. Makanya gini, kenapa Rasulullah SAW mengatakan ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dzaba syaitan kama yadhubur rasus 'alan nar. Barang siapa yang membaca bismillah, maka setan akan meleleh seperti melelehnya timah yang dibakar oleh api. Kok sekedar baca bismillah sehebat itu? Iya, masalahnya bismillah itu adalah inti daripada Al-Quran. Makanya kalau kita ngelihat film-film Wali Songo, Pak, itu Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, padahal cuman Bismillah. Sunan Bonang dengan Bismillah, labu berubah jadi labu emas, Pak. Sampai Sunan Kalijaga tobat. Bacaannya nggak macam-macam, nggak hijab, nggak ini, nggak Bismillah. Masalahnya Bismillahnya lahir dari orang yang imannya kuat, yang amalannya bagus, sehingga basmalahnya itu tajam. Nah, kadang-kadang kita udah baca segala macam, ada orang kesurupan baca ayat kursi udah 3 kali, baca Al-Baqarah, nggak hilang-hilang juga tuh setannya, malah setannya pindah sama kita. Saya pernah, Pak, di Brimob, saya lagi ngajar ngaji, Pak Ustadz tetangganya itu istrinya polisi, kan berarti yang kesurupan. Istri saya kesurupan. Pak polisi itu panik, Pak, istrinya kesurupan, lagi hamil 4 bulan, kesurupan kuntilanak. Ketawa aja, belum ketawanya juga serem, Pak. Saya suruh diminta, saya bilang saya kan bukan bidang ruqyah ya saya bacain segala macam, nggak keluar, Pak, nggak keluar. Akhirnya saya telepon orang tua, telepon bapak, ambil 3 butir biji kapas, kelenteng namanya kalau di gitu. Ya, biji kapas yang ada di itu, di bantal-bantal, kadang-kadang kan ada di biji kapas itu, ditempelin di belakang lehernya, Pak. Tapi yang nempelin suaminya. Suruh dibacain surat Wal-Asri, surat Al-Asr 21 kali. Langsung pergi, Pak. Tapi perginya yang enggak saya di depan, pokoknya Pak, cari biji kelenteng, saya nyerah, Pak. Cari biji kelenteng 3, tempelin di sini, yang bacain suaminya. Saya ini udah pulang, takutnya nggak keluar juga, kan saya malu. Saya pulang aja lah. Dari tadi dibacain ayat kursi nggak keluar. Memang yang begitu itu harus praktisinya, harus yang pakarnya, Pak, yang bidangnya. Walaupun sama-sama ustadz, ada yang ahli ruqyah, yang bukan ahli ruqyah mau hafal Quran, mau bacain apa aja enggak. Karena mungkin pas lagi bacain juga rada-rada takut nyamber. Iya. Padahal kalau kita imannya kuat, dengan hanya Bismillahirrahmanirrahim, jin udah kabur mestinya. Ya.
Terus besoknya, Pak Ustadz terima kasih banget, istri saya langsung ini tuh kuntilanaknya keluar. Diapain Pak? Itu biji kelentengnya ditempelin, saya bacain surat wal asy sesuai dengan saran Ustadz ya. Alhamdulillah kalau begitu. Saya langsung pergi tuh takutnya nggak keluar juga kan, saya pusing juga kan, nggak keluar malu. Ketawanya juga nyeremin Pak, bener-bener orang lagi hamil 4 bulan ketempelan begitu ya, makanya jangan ngelamun. Ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amanallahu ta'ala al-kiramal katibin ayyaktubu fi diwanihi 400 hasanah. Segini aja Pak bacanya, hadisnya masih banyak sebenarnya. Barang siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah akan mencatat 400 kebaikan. Terus gini, bagusnya ada di hadisnya ya, saya nggak usah bacain karena nantinya lama, kita tanya jawab, waktunya terbatas. Kita dari duduk mau berdiri, bismillah.